Keutamaan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Baik, kita baca dulu baru kita jelaskan. Perhatikan bukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 165, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun." Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan. Dalam surah Hud ayat 117, Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan sebuah negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata, maksudnya adalah penduduk sebuah negeri yang mengadakan perbaikan tidak akan tertimpa keburukan dan azab sehingga mereka semua menjadi orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum." Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri-diri mereka sendiri. Hud 101. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan segera mengirimkan hukumannya kepada kalian, lalu kalian berdoa kepadanya tapi tidak akan dikabulkan selamanya. Ummul Mukminin Zainab bintu Jahas bertanya kepada Rasulullah, seraya berkata, "Apakah kita akan binasa padahal orang-orang saleh di antara kita, wahai Rasul?" Maka beliau menjawab, "Ya, bisa saja kalian akan binasa apabila keburukan telah merajalela." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan itu jalan dari jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu, hakikatnya itu semua adalah pekerjaan para nabi. Artinya kalau kita melakukan dua perkara ini, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, kita sedang mengerjakan pekerjaan para nabi, dan itu sebuah kemuliaan. Yang kedua, bahwa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu termasuk sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mungkin membiarkan kemungkaran dan pasti cinta dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan ada sebagian ulama yang menganggap ini bagian daripada rukun yang keenam dari rukun yang 5 rukun-rukun Islam itu. Jadi rukun Islam itu ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ada yang menambah yang keenam. Apa itu? Mencegah dari kemungkaran dan mengajak manusia dari kebaikan. Kenapa demikian? Karena berbuat baik atau mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu disebut satu nafas dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, tugasnya
ajak manusia kepada kebaikan, cegah manusia dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Lihat, beriman kepada Allah disebut satu nafas dengan dua perkara yang kita bahas ini. Bahkan dua perkara ini artinya mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu, dari seafdal-afdalnya mendekatkan diri kepada Allah dalam nasihat. Dan nasihat itu kan salah satunya adalah wasiat yang diwasiatkan Allah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau bil haq artinya saling memberikan nasihat pada hal yang benar, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Makanya orang-orang yang tidak mau melakukan hal seperti ini, maka banyak mudarat yang akan diterima oleh umat ini. Apa saja mudarat yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita diam melihat kemungkaran dan tidak mengajak manusia dari kebaikan? Yang pertama, dipastikan kasratul khubsi, keburukan akan menyebar di mana-mana. Kalau orang yang berzina tidak dinasihati untuk tidak berzina, kalau orang yang minum khamr tidak dinasihati untuk berhenti dari minum khamr, kalau orang yang berjudi tidak dinasihati untuk berhenti berjudi, kalau orang yang menggibah tidak dinasihati untuk berhenti menggibah, maka perkara-perkara mungkar itu pasti akan semakin meluas. Pasti judi merajalela, orang mabuk di mana-mana, orang berzina sesuka hatinya, orang yang menggibah juga sama. Karena enggak ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dipastikan kejahatan merebak di mana-mana. Makanya pentingnya mengajak manusia kepada kebaikan itu mencegah tersebarnya maksiat dan kemungkaran. Yang kedua, bahwa kalau berhenti dari dua perkara ini, maka sesungguhnya hakikatnya kita sudah menyerahkan dan menghalalkan diri kita untuk siap diazab oleh Allah. Sebab banyak ayat dan juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena mereka tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Allah azab mereka karena kezaliman mereka. Contoh saja yang sudah sering saya contohkan kepada ibu-ibu tentang Bani Israel yang hidup di tepian lautan itu, di mana mereka hanya memakan dari hasil tangkapan laut. Tetapi ada satu hari mereka tidak boleh mengambil ikan. Itulah hari Sabtu, hari sakralnya orang-orang Yahudi. Mereka harus fokus dari Sabtu ibadah, tidak boleh mencari dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Kalau dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ikan-ikan itu tak tampak, tapi di hari Sabtu ikan pula loncat-loncat, seolah-olah bicara tangkaplah aku. Sehingga orang-orang zalim dari Bani Israel yang berada di tepian lautan ini tergiur, tapi mereka takut karena mereka sudah tahu siapa yang melanggar mengambil ikan di hari Sabtu pasti akan diazab. Tapi mereka kepengen ikan itu, sehingga akhirnya sebagian mereka berbuat curang hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Diperhatikan ikan di hari Sabtu itu, kemana mereka pergi dan kemana mereka datang. Akhirnya setelah tahu petanya, mulailah mereka memasang jaring di hari Jumat untuk menjerat ikan di hari Sabtu, diambilnya hari Ahad. Ini kan penipuan namanya. Intinya kan yang diambil itu ikan di hari Sabtu tuh. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada tanda-tanda azab. Makin berani mereka. Mereka mengatakan toh ikan yang kita makan juga ikan hari Sabtu, cuman pasang jaring hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Makin berani akhirnya mereka terang-terangan karena tidak ada tanda-tanda azab, terang-terangan mengambil ikan di hari Sabtu. Saat mereka mengambil ikan di hari Sabtu itulah manusia terbagi menjadi 3. Bani Israel terjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang lancang, betul-betul mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka orang-orang zalim. Kelompok yang kedua keras, menentang kepada perbuatan mereka, mencegah dari kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan. Kelompok yang ketiga justru menghalang-halangi orang yang mencegah dari kemungkaran. Memang kelompok yang ketiga ini tidak ikut-ikut ambil ikan dari Sabtu, tapi mereka tak mau ada kebisingan, sehingga mereka mengatakan kepada kelompok yang kedua yang keras itu,
Sudahlah, ngapain kau nasihati kelompok yang pertama itu? Kalau memang Allah kirim azab, biarkan mereka yang mati. Kenapa kalian bising, katanya. Begitulah di masyarakat, manusia biasanya terbagi menjadi 3 kelompok. Umpamanya ada tetangga mabok, musik macam-macam, ganggu tetangganya yang lain. Mungkin ada yang geram, pasti ada yang geram kan, pasti ingin mencegah. Tapi ada juga yang kemudian membiarkan. Yang penting bukan aku yang mabok di situ, bukan aku yang membuat bising di situ. Lah inilah akhirnya kemudian kelompok terakhir ini dia tidak mau melarang orang, malah membiarkan, yang penting tidak ikut, tapi tak mau bising juga. Akhirnya menasihati orang ya, kelompok yang kedua, udah biarkan saja, kalian percuma menasihati mereka. Kalau mereka kena azab, biarkan saja. Dari sinilah mulai orang meninggalkan kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan, mencegah manusia dari kemungkaran. Sehingga kelompok yang kedua ini yang keras, mereka akhirnya bersumpah, kalau begitu, kalau kalian wahai kelompok ketiga tidak mau mencegah kemungkaran, malah menghalang-halangi kami untuk mencegah kemungkaran, sudah kita pagar saja, kita buat tembok, kita tidak akan satu atap dengan kalian. Akhirnya orang-orang yang keras ini, mereka pun tidak mau bergabung dengan orang-orang itu. Sementara orang yang mencegah dari kemungkaran dan orang yang mengambil ikan di hari Sabtu jadi satu. Maka dibuatlah tembok pemisah. Setiap hari ada kebisingan dengan orang-orang yang menangkap ikan yang banyak di hari Sabtu, seolah-olah mereka tidak bersalah, padahal mereka sedang melakukan kemaksiatan. Sampai satu hari tidak ada suara sama sekali. Akhirnya orang-orang yang keras ini, yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, heran, kok tidak ada rame-rame di balik tembok? Ada apa ini? Maka diutuslah satu orang untuk memanjat. Ketika dipanjat, kaget, kenapa? Sama sekali tidak ada orang. Yang biasa bising, hilang tuh suara-suara itu. Akhirnya mereka sepakat membuka gerbang. Ketika membuka gerbang, memang tak ada orang. Cuman masalahnya, di situ ada 2 binatang, 1 kera dan 1 babi. Rupanya orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu Allah kutuk jadi kera, dan orang-orang yang tidak mau mencegah kemungkaran dikutuk jadi babi. Dan mereka hanya hidup 3 hari, kemudian Allah binasakan. Begitulah apabila orang tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, pasti azab Allah akan turun. Masalahnya, azab Allah turun ini, kalau sudah turun, jangan kira akan menyambar orang-orang yang ahli maksiat, zalim dan mungkar saja. Justru orang-orang baik pun terkena imbasnya kalau mereka mendiamkan. Memang mereka tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat maksiat, tapi mereka diam, itu masalahnya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap fitnah yang kalau menimpa sebuah kaum, bukan hanya orang-orang zalim yang celaka, tapi orang-orang baik pun terkena imbasnya. Karena tidak mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tadi, maka mereka kena imbasnya. Pasti kalau ada gunung meletus, tsunami, kemudian puting beliung, banjir, pasti orang-orang baik pun jadi korbannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, kalau kita tidak melakukan 2 hal tadi, pasti di masyarakat akan banyak perselisihan. Akan banyak perselisihan, kerusuhan dan yang semacamnya. Bayangkan kalau ada orang mabok dibiarkan. Orang mabok itu kan gak punya akal. Bisa saja dia nampar orang, bisa saja dia mencaci memaki orang, bahkan boleh jadi bisa menusuk orang, dia bisa bunuh orang lagi kan. Akhirnya kan kacau jadinya. Lambat laun kalau kemaksiatan itu dibiarkan, tidak dicegah, dipastikan terjadi kekacauan. Bisa chaos tuh sebuah negara kalau seandainya dibiarkan. Coba kalau seandainya tidak ada polisi, tidak ada TNI umpamanya kan di negeri kita, tidak aman. Itu sederhana saja. Sampai ada satu kisah itu, ini enggak benar apa salah ceritanya, teman yang cerita. Ada di sebuah pulau itu, polisi salah tembak. Akhirnya didemo sama masyarakatnya, diusir. Pergilah para polisi-polisi ini dari pulau itu sampai 1 bulan gitu. Karena enggak ada polisi, akhirnya apa? Kerusuhan di mana-mana, banyak maling, mau dilaporkan ke mana? Polisi sudah tak ada. Banyak orang kelahi, banyak orang melakukan kriminal. Itu selalu satu contoh saja. Kalau enggak ada yang ditakuti, enggak ada yang mencegah dari kemungkaran, menangkap mereka dan menghukumnya, pasti rusuh tuh. Maka itulah pentingnya seseorang itu mengamalkan 2 perkara ini, karena ini untuk menenangkan masyarakat. Yang keempat,
taslitul a'da. Kalau dua perkara tidak diamalkan, pasti musuh-musuh dari luar akan menguasai, pasti akan dimanfaatkan. Kalau hukum sudah tidak tegak lagi, kalau syariat Islam sudah ditinggalkan, kalau ada orang yang melakukan kebaikan dia melakukan sendiri tanpa mengajak orang, kalau ada kemungkaran dibiarkan, dipastikan musuh-musuh itu akan mudah menguasai sebuah negeri. Bahkan dalam hadis yang kita baca di sini, yang kelima, doa-doa kita tidak mungkin dipanjatkan karena percuma, tidak akan dikabulkan. Makanya perhatikan tadi kata Nabi SAW, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kalau seandainya kalian tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, hampir-hampir Allah akan mengadab kalian. Kemudian hampir-hampir doa-doa kalian tidak ada yang diijabah bagi kalian. Jadi mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu sebenarnya itu rahasia mustajabnya doa. Bukan hanya itu saja, ekonomi akan terganggu. Kalau orang maling dibiarkan maling, perampok dibiarkan ngerampok, perompak dibiarkan merompak, ekonomi kacau. Makanya penting kemudian dua perkara ini. Bahkan yang nomor 7, orang yang membiarkan, orang yang berlaku maksiat, suka dengan maksiatnya, maka mereka dipastikan tenggelam dalam syahwatnya. Tidak ada orang yang taubat lagi akhirnya kan. Dan pasti orang-orang ahli maksiat itu akan mengajak orang untuk ikut maksiat itu. Karena bagaimanapun setan tidak mau jumlah yang direkrutnya sedikit, pasti ingin banyak. Ketika orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran sudah tidak ada, maka setan akan leluasa itu mengajak teman-temannya dari kalangan manusia untuk memperbanyak pengikutnya di neraka. Dan ini kan bahaya, lama-lama dunia ini jadi sarang setan jadinya kalau berhenti mencegah kemungkaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, bisa saja kalau perkara ini dibiarkan, ada perkara-perkara yang jauh lebih bahaya dibandingkan itu. Tersebarnya kekufuran, tersebarnya kemusyrikan, dan tersebarnya perbuatan yang mungkar. Dan ini siapa yang bisa mencegahnya? Kalau ada orang yang datang ke dukun, dibiarkan saja. Makin banyaklah dukun-dukun itu. Yang datang ke dukun pula makin ramai kan itu. Kesyirikan di mana-mana akhirnya. Kalau orang-orang kafir, para orientalis itu, yang mereka hendak memurtadkan orang-orang Islam, dibiarkan sesuka mereka, lama-lama orang Islam mungkin boleh jadi pindah agama semuanya. Sama kalau kemungkaran dibiarkan, kemungkaran pasti merata di mana-mana. Itulah kenapa dikatakan bahwa ini bagian daripada rukun yang ke-6 dari rukun Islam. Oleh sebagian ulama dimasukkan dalam kategori rukun ke-6. Karena bagaimanapun ketenangan, ketentraman dan kenyamanan itu ketika tidak ada maksiat dan ketika manusia banyak berbuat baik. Kalau yang bermaksiat dibiarkan, yang berbuat baik tidak ngajak orang, cemana kemudian kita akan hidup tentram? Karena pasti kemaksiatan akan menyebar di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kalau ibu ingin melakukan dua perkara ini, ya minimalnya lah di tengah-tengah keluarga. Tidak harus mesti ke tetangga atau ke masyarakat umumnya. Kan dimulai dari yang kecil dulu. Ibu menegur anaknya atau menasihati ibunya atau menasihati saudara dan kerabatnya dulu. Tetapi bagaimanapun Islam ini agama beradab. Ada etika, ada adab ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Apa saja adab-adab itu? Pertama, ar-rifqu wal-lin. Dasar dari keduanya itu adalah asas dakwah. Jadi pondasi dakwah itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan asas dakwah itu pada dasarnya harus ar-rifqu wal-lin, didasari dengan kelembutan kepada manusia. Saat mengajak manusia itu harus lembut. Karena terkadang niat baik dengan penyampaian yang tidak baik tidak akan tersampaikan. Niatnya baik menyadarkan saudaranya, tapi bahasanya kasar, bahasanya tidak sopan, tidak lembut, ya. Nunjuk-nunjuk, mata melotot, pakai bahasa kau-kau dan begitu seterusnya. Ini kan susah nanti, ya. Makanya kelembutan itu penting. Kalau orang sesat, yang jelas-jelas sesat, ketika menyampaikan dengan lembut kepada masyarakat bisa diterima. Apalagi itu sebuah kebenaran. Yang sesat saja kalau disampaikan dengan lembut, masyarakat nyangkanya itu benar tuh. Contoh umpamanya para nabi yang muncul di negeri Indonesia ini. Saya kira nabi ada di Arab saja. Indonesia ada juga nabi, tapi kan palsu nabinya.
dan sudah diadili gitu ya. Satu-satunya yang mengadili nabi itu di Indonesia. Ya, karena itu nabi palsu. Kan kita lihat di negeri kita itu beberapa orang yang ngaku nabi, ada pengikut, banyak pengikutnya itu. Kok bisa? Sudah jelas-jelas tidak ada nabi selain Rasulullah, kok mereka meyakini itu nabi mereka? Karena penyampaiannya meyakinkan di masyarakat bahwa mereka benar, makanya ada pengikutnya. Orang Arab mengatakan itu likulli sakitil lakit, setiap barang jatuh ada yang pungut bahasanya. Setiap ajaran sesat pasti ada pengikut. Makanya kalau ajaran kita benar, disampaikan dengan kelembutan, makin lagi banyak orang yang mendengar. Karena memang kita ini mengajarkan kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sabru wal hilmu. As-sabru wal hilmu. Dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu harus ada kesabaran. Kalau tidak sabar, setan yang menang. Kalau saya katakan, ibu curhat, saya sudah nasihati saudara saya Pak Ustaz. Kata ustadznya, nasihati terus. Bosan Ustaz, 100 kali, 1000 kali aku nasihati dia. Akhirnya kan ibu berhenti menasihati. Siapa yang menang? Setan lah yang menang. Makanya harus sabar. Karena tujuan kita itulah bukan memberikan taufik. Tujuan kita itu memberikan irsyad. Tugas kita menyampaikan, bukan menyadarkan. Manusia tidak bisa menyadarkan. Yang menyadarkan itu Allah. Tapi kita hanya bisa menyampaikan. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk. Itulah tugas kita. Soal dia terima atau tidak, urusan dia. Itu dikembalikan kepada Allah tuh, supaya mereka sadar. Karena biasanya orang-orang yang tidak sabar dalam berdakwah itu seolah-olah kesadaran di tangan dia. Ketika dia tidak sadar-sadar, akhirnya bosan. Makanya seorang dai pendakwah itu harus ada kesabaran. Kemudian yang ketiga, al-ilmu wal basirah. Seorang yang akan mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran itu harus punya pengetahuan. Pengetahuan, kalau ingin mengajak kebaikan, apa kebaikan yang ingin diajak? Kan harus punya ilmu tuh. Masa orang gak bisa sholat ngajak orang sholat? Gimana ceritanya? Kemudian orang yang gak bisa ngaji, ayo belajar sama saya ngaji. Dia sendiri gak bisa ngaji, gimana mau ngajarin ngaji? Kecuali kalau dia bisa ngaji, ayo saya ajari kamu ngaji. Wajar. Iqra aja tidak bisa ngajak orang, ayo saya ajari ngaji. Kan gila orang itu. Makanya harus ada ilmu pengetahuan apa yang akan diajarkan dari kebaikan. Dan juga kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu harus ada ilmu. Karena ada orang yang mencegah kemungkaran, datang pula kemungkaran lain. Yang lebih parah, mencegah kemungkaran, datang kemungkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran yang dicegah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang mencegah kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia bisa mengganti kemungkaran itu dengan kebaikan. Contoh anak kita nakal, sudah mulai masuk dalam pergaulan bebas, sudah mulai dari awalnya ngerokok, kemudian megang botol, akhirnya mabok dan begitu seterusnya. Kita tahu anak kita itu dalam kekuasaan kita. Akhirnya kita cegah kemungkaran dan berhasil. Akhirnya dia sadar dan tidak mabok lagi, umpamanya. Ini kelompok yang pertama, bisa merubah orang yang melakukan kemungkaran jadi melakukan kebaikan. Yang kedua, mungkin dia tidak bisa merubah 100%, menjungkir balikan dari buruk ke baik, tapi minimalnya mengurangi kan gitu ya. Biasanya ibu gibah setiap minggu, jadi sebulan sekali. Pokoknya itu dikurangi, nanti lama-lama setahun sekali, lama-lama hilang gitu ya. Kalau kita tidak bisa mencegah 100% kemungkaran itu, minimalnya diringankan, dikurangilah. Ibu mamanya terbiasa ngomong kotor, ya karena latar belakang dulu suka ngomong-ngomong kasar, kotor dan begitu. Akhirnya setelah hijrah, kan mau tidak mau harus menyesuaikan kan ucapannya. Sedikit demi sedikit. Ucapan itu mulai dipelajari, oh begini yang sopan, oh begini yang santun. Jangan tabiat lama dibawa-bawa. Mungkin tidak bisa 100% hijrah, tapi minimalnya 1, 2, 3 kalimat ditinggalkan. Nanti lama-lama 10 kalimat ditinggalkan. Yang tidak pantas jangan diucapkan. Jadi ada yang mencegah kemungkaran itu memang tidak bisa langsung merubah simsalabin gitu ya, dari yang buruk kepada yang baik. Tapi minimalnya kelompok yang kedua dia bertahap sedikit-sedikit dulu. Kemudian ada tingkatan yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, dia mencegah kemungkaran. Dia mencegah kemungkaran. Memang maksiat yang ini ditinggalkan, tapi maksiat lain pula dilakukan. Jadi jangan kau ke sana, malah pergi ke sini. Memang betul dia bertobat dari yang ini, tapi justru mendatangkan maksiat yang lain. Contoh mamanya ibu mau nasihati anak, jangan bergaul nak dengan orang itu, jahat orang itu.
nanti kau terkena pergaulan bebas. Terus kata anaknya, lalu saya gimana? Boring di rumah. Ibu belikan handphone pula. Akhirnya dengan handphone dia pula lah bertetangga dengan macam-macam tetangga tuh di handphone itu. Betul dia nggak keluar, tapi kan jadinya kan maksiatnya lain pula kan. Terkadang iya kalau seandainya setara, kalau lebih bahaya lagi. Nah ini kan namanya mencegah kemungkaran. Betul dia berhenti dari kemungkaran ini, datang kemungkaran yang kedua. Ibu juga yang kasih. Nah, kemudian yang keempat, justru ketika mencegah kemungkaran, dia melakukan kemungkaran, justru dia lebih buruk dari yang kita cegah. Kau jangan pakai narkoba, ujung-ujungnya bos narkoba pula dia. Ada orang mencegah kemungkaran bukan lebih baik, bahkan lebih buruk lagi. Nah kata para ulama, tingkatan pertama yang kedua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, adapun tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua itu disyariatkan, ibu harus lakukan. Kalau ibu bisa membalik keadaan yang baik kepada yang buruk, lakukan. Itu berpahala. Kalau ibu tidak bisa, minimalnya ringankan kemaksiatannya. Ya. Adapun yang ketiga dan yang keempat, adapun yang ketiga, maka tentu ibu sudah masuk pada usaha namanya. Usaha untuk berusaha menyadarkan, tapi belum kesampaian usahanya. Tapi usahanya sudah ada. Kau jangan bergaul sama si anu, lalu aku boring, ini kasih handphone. Tapi yang ini kan ibu sudah berusaha meninggalkan mereka. Berarti sekarang di kerusakannya lain pula handphone. Mulai lagi dari yang handphone. Dia berusaha. Tapi yang ketiga ini, yang keempat ini yang paling parah, haram hukumnya. Kalau sekiranya kita nasihati dia, makin jahat, berhenti. Karena ada anak-anak itu yang tidak bisa dikasari. Dikasari makin jahat dia. Kalau dibentak itu bukannya makin sadar, melawan dia. Yang tadinya durhakanya satu kalimat jadi berkalimat-kalimat itu jadinya. Lah inilah makanya kenapa dari adab seseorang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu harus ada ilmu supaya tepat sasaran. Ya. Kemudian yang keempat, husnul hayati wal madhar. Husnul hayati wal madhar. Kalau kita hendak mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka penampilan pun harus dijaga. Contoh, ketika Nabi SAW mengutus sahabat untuk berdakwah pertama kali ke kota Madinah. Madinah ketika itu belum banyak orang yang masuk Islam, hanya beberapa belas orang saja dalam pembaiatan yang pertama. Sehingga Nabi SAW diminta oleh orang Ansor yang baru belasan orang di Madinah, kebanyakan orang-orang musyrik dan juga Yahudi di sana. Jadi mereka minta kepada Rasul, kalau begitu utuslah untuk kami seorang utusan biar mengajarkan Quran kepada kami di kota Madinah. Lihat apa yang dilakukan Rasul. Rasul mengutus Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini orangnya bersih, putih, ganteng, tinggi, cerdas. Ya, itu kalau kita bahkan perawakannya persis dengan Nabi. Apalagi kalau dia sedang menggunakan pakai zirah, pakai baju zirah perang itu, kalau dia bersanding dengan Nabi, sampai sahabat terkecoh, mana Nabi, mana Musa. Jadi Nabi SAW sampai memperhatikan apa? Memperhatikan penampilan. Cari yang paling ganteng, cari yang paling cerdas, cari yang paling, bahasanya ya paling, di antara sahabat yang ini yang paling bagus. Kemudian diutus ke Madinah. Begitulah penampilan dalam berdakwah pun terkadang mempengaruhi kan begitu. Sempat Rasul ngutus Umar. Bukan tersebar di sana kan. Umar mudah emosi, mungkin dipenggal semua orang kan itu kan. Makanya diutus yang lembut, kata Umar, yang ganteng. Jadi orang ketika melihat pun tidak takut jadinya kan. Ibu kalau sudah mau nasihati, udah pasang mata mau copot kan, mana orang mau dengar ini? Nampak ini mak lampir kayak gini nih. Jadi orang kalau dinasihati sudah tampangnya sudah menyeramkan, nggak akan sampai hidayah itu. Jadi penampilan dalam berdakwah juga sangat diperhatikan dalam Islam, dan itu termasuk adab. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya at-tahaqquk minal munkar. Kalau hendak mencegah kemungkaran itu harus tabayun dulu, betul enggak si anu itu melakukan kemungkaran. Jangan baru dengar berita, ibu langsung main terabas saja, padahal beritanya hoax. Itu kan bukan mencegah kemungkaran. Sebenarnya tidak ada kemungkaran, ibu cegah kemungkaran yang mana akhirnya. Jadi kalau menasihati orang itu harus betul-betul orangnya itu memang perlu dinasihati.
Jangan hanya sekedar dari habar telinga saja kemudian langsung bergerak. Karena Rasul mengatakan dalam hadis itu, man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat, bukan mendengar. Kata Rasul melihat. Siapa yang melihat artinya melihat dengan dua bola mata, nampak di hadapannya. Baru Rasul mengatakan apa? Fal yughayyir biyadi. Cegat dengan tangan. Tak bisa cegat dengan lisan. Tak bisa cegat dengan hati dengan doa. Artinya harus melihat. Kalau baru mendengar kata si anu, oh tidak bisa. Harus jelas dulu kemungkarannya. Jangan sampai salah sasaran ketika mengingkari sebuah kemungkaran. Kemudian yang selanjutnya al-qiyam bil wajib fi nafsi. Berusaha memberikan contoh untuk diri sendiri sebelum mencegat kemungkaran dari orang lain. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau mencegah kemungkaran itu menunggu baik, maka sampai kiamat kemungkaran tidak mungkin diingkari. Kalau orang yang mau mencegah kemungkaran nunggu baik dulu, maka selamanya tidak akan tegak mencegah kemungkaran itu. Contoh kalau seandainya ada dua maling, yang maling malah bekerja sama dengan maling yang lainnya, sampai kiamat dia maling. Tapi kalau yang satu maling lagi, yang maling ini ngomong sama yang maling, kau jangan maling. Padahal dia maling juga kan gitu ya. Minimalnya salah satunya tobat tuh. Mungkin maling yang nasihati kau jangan maling, betul-betul dia tobat, tapi dia tetap maling yang ngasih nasihat itu. Atau mungkin dia terpengaruh, masa sih saya ngajak orang jangan maling, saya maling, lama-lama dia tobat. Bisa saja terjadi kan. Sebab kalau maling tidak merasati maling yang lain, selamanya maling dua-duanya. Ada sebenarnya mengatakan seperti itu. Artinya bahwa ada yang mengatakan oh tidak bisa, kalau menunggu baik dulu baru mencegat kemungkaran, maka selamanya kemungkaran tidak akan diingkari. Lalu bagaimana caranya? Cegatlah kemungkaran itu bersamaan. Satu sisi kita berusaha memperbaiki diri, sisi lain dalam satu waktu kita coba perbaiki orang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Wa pakai wawu dalam bahasa Arab itu huruf ataf, artinya dan itu artinya iringan. Cegat diri ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, artinya beriringan. Sambil memperbaiki diri sendiri juga perbaiki keluarga, gitu maksudnya. Kalau kita nunggu baik, sampai kapan kita baik? Manusia itu selalu berbuat dosa. Maka tidak akan jalan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian yang selanjutnya di antara adabnya adalah mura'atul masalih wal mafasid. Orang kalau hendak mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan itu, jangan lihat dengan kacamata yang tajam. Kira-kira ada maslahatnya dan timbang juga madaratnya. Umpamanya kita melihat ada orang mabok, badan tinggi, kekar, lagi mabok. Kita kurus, kering, ceking gitu kan. Kalau saya ambil botolnya, apa enggak botol melayang di kepala saya? Ya. Enggak bisa dia. Kalau mencegah dengan tangan pasti saya yang bahaya. Badan dia gede kan gitu ya. Umpamanya dia RT lah di situ. Walaupun berkuasa badannya kecil. Ini yang mabuk gede badannya kan. Walaupun saya berkuasa, kalau saya hentikan bisa saya kena pukulan dia. Nah, itu kan lihat mencegat kan. Lihat kondisi orang yang akan dicegat kemungkaran itu. Kalau sampai membahayakan jangan. Makanya ada 3 perkara. 1, kalau kita yakin, kalau kita cegat kemungkaran mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar dari kemungkarannya, wajib kita ingkari kemungkaran itu. Kita yakin bahwa kalau saya mencegat manusia dari kemungkaran mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar dari kemungkarannya, cegat, dan itu hukumnya wajib. Contoh, anak saya, anak kecil lempar-lempar kaca tetangga, ini kan nggak boleh kan itu. Kita sebagai orang tuanya, kita yakin kalau kita cegat pasti anak itu akan nurut, maka wajib kita cegat. Kenapa? Jelas maslahatnya lebih besar daripada madaratnya. Yang kedua, kalau terbalik, ini kalau saya cegat kemungkarannya, madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Betul dalam maslahat ada kebaikannya, tapi madaratnya lebih besar. Seperti contoh tadi, ada orang mabok, badannya besar, kita pula kecil. Ini kalau saya cegat kemungkaran, saya pula dipukuli dia. Bukan mencegat kemungkaran, pasti saya akan binasa di tangan dia. Enggak usah, haram hukumnya. Kenapa? Karena mencelakakan diri sendiri. Tidak boleh dilakukan, walaupun lihat kemungkaran. Sehingga hanya bisa dengan hati saja lah kan begitu. Enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Enggak bisa sudah hati. Ya Allah, sadarkan orang itu. Ya. Walaupun itu selama-lamanya iman. Tapi kalau 50-50 nih, 50-50 artinya 50% maslahatnya, 50% kerusakannya. Maju atau mundur?
Maka ulama mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegat adanya kerusakan jauh lebih utama dibandingkan mengambil maslahat. Artinya apa? Tidak usah diingkari. Karena antara kerusakan dan maslahatnya seimbang. Ya sudahlah, diam saja. Cari dengan cara yang lain. Entah dengan nasihat lisan, entah dengan doa dalam hati supaya dia bisa berobat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan yang terakhir adamul ajalah. Jangan tergesa-gesa. Dalam mencegah kemungkaran itu jangan tergesa-gesa. Ya. Pemanya di kedai makan, di warung kopi kan itu. Kita hendak menasihati orang, karena tergesa-gesa tidak melihat situasi. Ibu marah-marah tuh sama saudara di situ. Kan bukan nasihat namanya. Namanya nyebar aib. Ya. Maka lihat situasinya, karena hati manusia juga Bu, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, itu bisa berubah-ubah. Terkadang ada waktu iqbal, terkadang ada waktu idbar, terkadang ada waktu telinganya masuk nasihat orang, terkadang ada waktu telinganya tersumpal nasihat orang itu. Begitulah manusia, kadang-kadang lagi senang, lagi enak, enggak peduli orang ngomong apa. Tapi kalau rungsep lagi apa, ngomong sedikit saja kita emosi dan marah. Jadi cari waktu-waktu di mana dia sedang menerima nasihat. Kemudian hindari di mana dia tidak sedang menerima nasihat. Lah itu kembali kepada kecerdasan. Makanya perlu ilmu tadi tentang mendeteksi orang ini layak diberi nasihat atau tidak layak diberikan nasihat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bab ini menjelaskan kepada kita ada beberapa dalil baik kita bahas di sini. Pertama, surah Al-Imran ayat 165. Di sini Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bi. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Diturunkan kitab, diutus para nabi, enggak peduli. Sudah lupa dia dengan perintah dan larangan. Apa yang terjadi? Anjainal ladzina yanhauna anisu. Di sini syahidnya, di sini dalilnya. Anjainal ladzina yanhauna anisu. Maka kami akan selamatkan orang-orang yang masih melarang dari perbuatan jahat. Jadi Allah akan selamatkan, pamannya ini masyarakat. Ada orang yang mengingkari kemungkaran, ada yang tidak mengingkari kemungkaran. Maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran saja, dan yang mengazab, Allah akan mengazab orang-orang yang membiarkan kemungkaran. Dari sini kita tahu bahayanya membiarkan kemungkaran dan tidak dicegah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 117-nya, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya penduduk negeri tersebut mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan itu artinya bukan hanya dirinya baik, tetapi memperbaiki orang. Makanya lihat dalam surah Al-Asr Bu, ibu kalau bisa menguasai 4 sifat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, maka ibu akan menjadi manusia yang paling sempurna. Perhatikan surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini ada 4 perkara di sini. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Kalimat di dalam berarti tidak lepas dari kerugian. Pamannya ini masjid, kita dalam masjid. Kalau dikunci semuanya, kita enggak mungkin keluar dari sini. Berarti asal manusia itu tidak bisa keluar dari kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu yang melahirkan iman. Illal ladzina amanu itu artinya orang-orang yang berilmu yang melahirkan iman. Berarti kalau ingin jadi orang yang sempurna harus punya ilmu yang melahirkan iman. Setelah ibu kuasai ilmu, beranjak kepada yang keduanya, wa amilus solihat. Cobalah amalkan ilmu tadi dengan amal yang baik. Kenapa? Karena 2 perkara ini bisa memperbaiki diri. Orang kalau sudah punya ilmu diamalkan, pasti dirinya akan baik. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haq. Kalau kita sudah punya ilmu, kita amalkan sendiri, mulai kita tularkan kepada orang, menasihati orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa tawasaw bis sabr. Kemudian sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itulah dalam surah Al-Asr itu ada 4 perkara. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Yang 2 memperbaiki diri sendiri, yang 2-nya memperbaiki orang.
Ilmu dan amal memperbaiki diri sendiri, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Berarti itulah manusia yang sempurna. Dirinya baik, orang pun ingin baik. Kurang sempurna apa itu? Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, itu sudah cukup. Kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran yang 30 juz itu, cukup surah Al-Asr saja yang turun, itu sudah cukup. Kenapa? Karena sudah bisa memperbaiki orang. Dirinya baik, orang juga baik, kan gitu ya. Ilmu dan amal memperbaiki diri, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Artinya orang lain baik, dirinya juga baik. Itulah tujuan Islam sebenarnya. Tujuan Islam itu memperbaiki diri dan orang lain. Termasuk juga ibu datang ke sini. Tujuannya harus dua. Pertama, ibu datang ke sini itu dalam rangka mengangkat kejahilan supaya ibu punya pengetahuan. Yang kedua, setelah bubar dari sini, mengangkat kejahilan orang. Setelah ibu punya ilmu, sebarkan ilmu di luar, gitu maksudnya. Jadi tujuan talabul ilmi itu pertama mengangkat kejahilan pada diri sendiri. Untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan kepada orang lain. Itulah tujuannya melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Baik, kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la ta'muranna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak kalian, apa yang terjadi? Allah akan mengirimkan hukumannya kepada kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi tidak dikabul-kabulkan untuk kalian. Dan ini kan bahaya. Ya. Bahkan Zainab ini, yang terakhir Ummu Mukminin Zainab bintu Jahsin. Zainab ini kan salah satu istri Nabi SAW. Dulunya Zainab ini menolak pinangan Nabi. Nabi meminang Zainab, tapi bukan untuk dirinya, untuk anak angkatnya namanya Zaid ibn Harithah. Karena Zaid bin Harithah sudah waktunya menikah, sudah dewasa. Jadi Rasul ingin mencarikan jodoh terbaik bagi Zaid. Akhirnya datang ke rumah Zainab, ngomong sama orang tuanya bahwa kedatangan saya ingin meminang. Awalnya senang, disangkanya Rasul yang akan meminang. Rupanya yang akan diminangkan adalah Zaid ibn Harithah. Ingat, di zaman jahiliyah orang itu masih ada kasta-kasta masalah. Lah Zaid ini mantan budak yang dimerdekakan Nabi dan diangkat jadi anak angkat. Artinya kan mantan budak, latar belakangnya tidak mulia. Sementara Zainab ini anak bangsawan. Jadi ketika kemudian Rasul meminangkan untuk Zaid, kagetlah mereka. Kenapa mesti Zaid? Kenapa tidak orang lain saja? Ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan kalau sudah putusan Allah dan Rasulnya datang, ada kebimbangan dan kebingungan. Karena itu bagian dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh dan nyata. Setelah turun ayat ini, akhirnya keluarga Zainab bertobat dan mengatakan sami'na wa ata'na. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Tapi karena tidak sekufu, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, memang sekufu itu bukan syarat pernikahan. Tetapi bagaimanapun sekufu ini bisa menghasilkan keharmonisan keluarga. Apa sekufu itu? Setara artinya. Kalau memang latar belakangnya orang yang berpendidikan, anggap saja sudah S1 atau S2. Jangan pula dinikahkan dengan anak yang lulusan TK. Gitu maksudnya. Itu enggak setara tuh. Nanti salah satunya dibohongi terus tuh. Dikerjain terus kan gitu ya sama yang pintar. Ya. Artinya harus setara gitu. Atau yang satunya kaya raya, orang nomor 1 di Indonesia umpamanya kan, nikah dengan anak ruli yang enggak ada kekayaan. Dalam Islam boleh-boleh saja, tapi ketika tidak sekufu pasti ada yang dizalimi. Pasti merasa aku lebih kaya, aku yang kasih makan. Kau mau apa? Macam-macam akhirnya kan ngomongnya. Lah makanya sekufu itulah yang membuat keharmonisan. Lah Zainab dengan Zaid ini kurang sekufu dia. Akhirnya terjadi banyak pertengkaran. Karena banyak pertengkaran, Allah turunkan ayat agar Rasul memerintahkan Zaid menceraikan Zainab. Terjadilah perceraian antara Zaid dan Zainab. Selang setelah habis masa iddahnya, turun lagi ayat agar Rasul melamar Zainab.
Artinya menikahi bekas istri anak angkat. Supaya apa? Menghapuskan tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Maka Islam membedakan anak kandung, anak kandung, anak angkat, anak angkat. Anak kandung darah daging, anak angkat bukan darah daging. Anak kandung itu mahram. Kalau punya istri diceraikan dan pernah digauli, maka dia tetap mahram, tidak boleh dinikahi bapak angkatnya. Tapi kalau anak angkat walaupun sudah punya anak kemudian diceraikan, bapak angkatnya boleh menikahinya. Dia kan sama dengan orang lain, hanya diangkat saja. Makanya Rasul ingin menghilangkan tradisi itu, sekalian juga ingin mengajarkan umat bahwa pernikahan itu juga pentingnya sekufu tadi, setara tadi. Ya anak bangsawan dengan Nabi ya setara lah kan begitu. Yang ingin saya katakan dalam riwayat ini, jadi satu hari Nabi SAW mimpi besar. Terjaga dia. Kebetulan ketika itu Nabi berada di malam giliran Zainab. Jadi Rasul bercerita, wahai Zainab. Karena Rasul kan nampak ketakutan. Zainab mengatakan, Rasul ada apa? Kata Rasul, saya bermimpi. Dan ingat mimpinya, para Nabi itu wahyu masalahnya. Makanya wajar kalau ketakutan. Apa dalam mimpi wahai Rasul? Begini, aku melihat dalam mimpiku bahwa benteng Zulkarnain yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan dulu ada kabilah yang sangat jahat namanya Ya'juj dan Ma'juj, itu merusak. Akhirnya Zulkarnain dan pasukannya datang ke tempat itu. Warga-warga yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj minta kepada Zulkarnain untuk membantu mereka mengatasi masalah Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya dibuatkan benteng. Sampai sejak itu maka Ya'juj dan Ma'juj terkurung di benteng itu. Dan Allah tidak akan keluarkan mereka kecuali di akhir zaman. Lah kata Nabi SAW, aku melihat di benteng Ya'juj dan Ma'juj itu, bentengnya Zulkarnain, sudah lubang seperti ini kata Rasul. Sambil mengisyaratkan dengan jari dan jempolnya seperti ini. Artinya Ya'juj dan Ma'juj sudah ngekar keluar begini dari balik tembok itu. Kemudian dia mengatakan, sungguh negeri Arab akan mengalami keburukan. Maksudnya akan datang bencana. Kemudian kata Zainab di sini, ya Rasulullah. Makanya Zainab mengatakan, apakah kita akan binasa juga wahai Rasul? Padahal ada orang-orang soleh di antara kita. Kenapa begitu kau khawatir? Kata Nabi SAW menjawab, ya memang ada orang soleh. Tapi kalau orang jahatnya terlalu banyak dan orang solehnya terlalu sedikit, maka sama saja. Tetap keburukan itu akan menyebar. Azab Allah itu akan menimpa. Makanya kalau seandainya kita berada di lingkungan yang mayoritas orang buruk, hijrah dari situ. Supaya kalau azab turun kita terkena imbas, tidak terkena imbasnya di situ. Gitu maksudnya. Karena di sini ketika Zainab mengatakan, apa kita akan binasa ya Rasul? Ya akan binasa. Kalau yang buruk lebih banyak dibandingkan yang baiknya. Para pelaku maksiatnya lebih banyak dibandingkan para pelaku ibadah. Sebaiknya hijrah dari situ. Cari tempat yang kira-kira kita bisa istiqomah. Lihat bagaimana di sini orang yang membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran itu mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.